Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Loras Merasakti, NIM 210523617218. Saya dari kelas C3 offering 13AC. Kali ini saya akan buat video tugas mengenai cara pembuatan desain rumah ramah lingkungan dengan aplikasi SketchUp. Langsung saja, yang pertama kita membuat persegi panjang dengan ukuran 5x6. 5x6, enter. Oke, ini sudah 5x6. Oke, kita bagi menjadi ruang tamu, dapur, dan kamar. Oke, ruang tamu kita kasih segini, lalu kita bagi lagi ini kira-kira segini. Ini untuk kamar, lalu kita bagi lagi ini untuk toiletnya. Maaf, kita kira-kira segini. Oke, sudah. Lalu berikutnya langsung aja kita offset ke 0,15. Ini satunya meter. Oke, 15 cm untuk tebal temboknya. Oke, enter. Kita enter lagi, enter. Lalu kita offset untuk toilet ini. Oke, sudah. Berikutnya kita tinggal buat batasnya. Oke, seperti ini. Oke, oke, maaf, biru. Oke, berikutnya kita hapus bagian ini. Ini nggak perlu, kita hapus yang ini karena ini akan menjadi jalan. Kita sambung yang ini. Nah, oke, kalau kita hapus lagi yang bagian ini kita nggak perlu, kita hapus. Kita panjang, kita besar biar gampang. Oke, lalu yang ini kita hapus, kita tambahkan garis di sini. Oke, kita tambah garis, sudah tersambung. Berikutnya untuk toiletnya ini kita hapus bagian itu, lalu kita sambung ke bagian sini. Ini juga kita sambung, ini kita hapus ya. Oke, sudah. Lalu yang ini kita hapus, ruang satu bagian ini kita hapus, beri garis, lalu yang ini kita hapus. Oke, untuk denahnya sudah jadi. Berikutnya kita tinggal membuat pintu dan jendela. Oke, kita pertama kita tinggikan, yang ini kita kasih batas ini agar mudah membuat pintu dan jendela. Oke, kita naikkan temboknya 3 meter. Sudah jadi ya temboknya. Berikutnya kita buat pintunya 1x2. Oke, sudah. Lalu kita harus memberi lubang dengan cara klik ini push and pull. Lalu kita klik bagian pintunya, kita tarik ke atas, lalu hingga muncul persegi warna merah ini kita lepas. Lalu kita buat satu lapisan di sini dengan cara kasih garis di bagian bawah. Oke, sudah. Lalu ini kita offset pintunya, kita offset 0,1 meter atau 10 cm. Lalu kita beri garis ini, maaf, kita besar biar gampang. Oke, sudah. Berikutnya kita buat jendela. Di sini kita taruh sini. Oke, kita lepas. Berikutnya kita kasih garis tengah ini. Lalu kita offset 0,1 ya. Lalu yang ini juga 0,1. Oke, berikutnya kita push and pull agar bisa menjadi lubang. Oh, saya salah lihat.
Oke, kita push and pull ini sama dengan cara yang tadi saat melubangi pintu. Oke, sudah, kita kasih satu lapisan dengan cara kasih garis sembarang. Nah, terus oke, berikutnya kita beri material kaca dan kayu untuk memberi corak. Kita kasih corak pada kusennya, kita beri warna ini kayu. Oke, berikutnya untuk kacanya kita misalkan ambil model yang ini, kita klikkan jadi tembus pandang. Berikutnya kita buat pintu, kita push and pull bagian yang ini, bagian toilet dulu. Udah, oke, seperti ini. Kita buat persegi panjang juga, ukuran 2 kali 1, 2 kali 1, 2 kali 1, enter. Berikutnya kita buat lubangnya. Oke, sudah berlubang, lalu kita beri satu lapisan. Berikutnya kita offset 0,1. Oke, enter. Oke, kita beri garis sini. Oke, kita kasih garis ini seperti umumnya pintu. Nah, ini pintu untuk toiletnya bahan PVC. Lalu berikutnya kita buat pintu untuk dapur dan kamar. Ini tembok yang bagian ini kita tarik ke atas 3 meter tingginya. Oke, sudah. Kita buat di panjang ukuran sama 2 kali 1. Lalu kita lubangi dengan push and pull. Oke, kita beri satu lapisan di sini. Kita offset lagi 0,1. Oke, sudah. Lalu berikutnya ini kita hapus. Berikutnya agar lebih cepat kita copy dari sini ke sini dengan cara ini, kursor, lalu kita klik bagian kusennya, double klik. Nah, seperti ini kita klik ini move, lalu tekan tombol kontrol, lalu kita klik bagian yang sudutnya atau endpointnya, lalu kita lepas. Setelah itu kita lubangi juga dengan cara push and pull. Maaf, ini masih aktif. Kita undo, Ctrl Z. Sudah, kita lubangi. Oke, sudah. Lalu kita beri satu lapisan. Oke, kita beri corak pada pintu PVC-nya. Pintu PVC umumnya berwarna biru dengan kusen warna putih atau biru muda juga bisa. Kita beri corak pada pintu dapur dan kamar seperti ini. Oke, setelah memberi corak pada pintu kamar, dapur, dan ini, kita membuat pintu belakang rumah bagian sini. Kita tarik, sebelumnya kita beri batas dulu agar gampang. Ini kita tarik ke atas, tinggi 3 meter. Sudah, kita buat pintu di sini agar untuk bisa ke halaman belakang. Ini sama 2 kali 1. Bentar, kita lubangi dengan push and pull sama hingga muncul persegi warna merah. Kita beri satu lapisan di sini,
sekarang menutup. Nah, kita menutup. Lalu berikutnya kita offset 0,1. Oke, kita kasih garis. Nah, ini sudah. Lalu yang bagian sini kita hapus. Lalu kita beri corak yang sama. Oke, sudah jadi. Belakangnya jangan lupa kita beri corak. Jadi seperti ini. Yang ini kita hapus kesalahan. Sudah, kita hapus. Oke, kita tinggikan temboknya sama 3 meter semua. 3 meter, yang ini juga 3 meter. Oke, bagian sini batas ini 3 meter juga. Ini 3 meter. Oke, sudah jadi. Ini untuk tampak atasnya seperti ini zonanya. Ini ruang tamu, kamar, WC, dan dapur. Berikutnya kita membuat atap. Kita buat atap dengan ketinggian ini midpoint 1,5 tingginya. Kita hubungkan ini, lalu juga sini. Lalu kita push and pull. Ini sepanjang 6 meter. Sama ini juga 6 meter. Kita tarik ke atas 0,1. 0,1 juga. Oke, kita kasih garis ini. Nah, ini kita tarik garis juga sama seperti tadi. Setelah itu kita tarik push and pull juga bagian samping-sampingnya, samping atap ini. Tarik ke depan 0, misalkan 3. 0,3. Mungkin 0,4 aja ya. Oke, nah, ini kita tambah 0,1 karena kita makan 0,4. 0,4 juga. Ini 0,4. Nah, bagian atap sini kita beri, nah ini kita push and pull juga. Ke ujung. Oke, sudah jadi atapnya. Yang bagian samping jangan lupa ini kita hapus. Push and pull 0,4 juga. Kalau berikutnya samping sini juga 0,4. Oke, kita lihat dari samping. Oke, ini kita hapus. Kita putar ke arah depan. Ini kita hapus. Ini juga kita hapus. Oke, sudah jadi rumahnya. Berikutnya kita tinggal membuat tamannya. Pertama kita buat kolam dulu. Ini misalkan ukuran 3 kali 1,5. 3 kali 1,5. Oke, sudah. Lalu kita offset keluar ya.
keluar 0,2 gitu. Oke, kita beri corak air water bagian sini. Ya, lalu untuk bagian samping kolam kita menggunakan batu. Misalkan kita pakai granit, pakai sepertinya enak. Kita coba semua ya. Sepertinya lebih bagus untuk menggunakan batu saja. Kita pakai ini saja. Oke, sudah jadi. Ini kolamnya. Kita kasih corak dulu ke rumahnya. Dengan ini seperti tembok dan atapnya. Kita kasih genteng dulu. Kita pilih model yang ini. Misalkan kita klikkan. Ini sudah jadi. Nah, seperti ini penampakannya. Oke, atapnya sudah jadi. Bagian bawahnya tentu jangan lupa. Ini. Oke, sudah jadi untuk atap. Berikutnya kita untuk temboknya kita menggunakan misalkan apa ya, ini window coverings. Nah, ini untuk tembok kayu. Misalkan kita pakai untuk ini jadinya sangat ramah lingkungan. Ini kita hapus garisnya. Nah, ini sangat ramah lingkungan karena berbahan kayu. Akan kita pilih ini. Nah, mungkin kita pilih pakai ini saja. Kayu ramah lingkungan. Ini kita kasih corak yang beda nih. Nah, seperti ini. Berikutnya kita kasih halaman seperti rumput gitu di sekitaran rumah. Kita buat persegi panjang agak besaran seperti ini. Kita beri warna hijau. Misalkan kita color sini ya, kita beri warna hijau karena rumput ya, kita lihat ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini rumput. Lalu berikutnya kita tinggal beri pepohonan. Kita pilih ini, maaf, baru biru. Kita pilih komponen ini, kita ke bawah, kita pilih yang tambahkan material seperti komponen pohon. Akan kita taruh pojok sini. Berikutnya kita tambahkan seperti kebun kecil-kecilan samping rumah dan segini. Lalu ini juga kita tambahkan kebun kecilan. Kita offset misalkan 15 cm atau 0,15 meter. Oke, kita tarik ke atas untuk tanahnya, tinggi tanah 0,45 sama ini 0,45 juga. Untuk pembatasannya kita 0,5 untuk pembatas tanahnya, 0,45. Oke, kita kasih warna. Misalkan ini agak gelap.
Ini kita turunkan 0,05 ya. Oke, kita beri warna pada tanah. Umumnya tanah biasanya berwarna coklat tua. Ini sudah. Setelah itu kita berikan pohon sekitaran sini. Mungkin kita kolamnya bisa kita tambah satu. Ini kita offset 0,2 dalam. Butter. Oke, stone untuk pembatas kolam renangnya. Oke, sudah. Lalu kita beri komponen pohon. Oke, misalkan sini tata rapi. Oke, seperti ini. Tambah lagi saran sininya di pinggir-pinggir. Nah, seperti ini. Oke, sudah selesai semuanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.